Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارزقنا الإخلاص wasidqa fil qawli wal amal waj'alna minar rasyidin amin. Ayyuhal hadirun al kiram usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa hiya asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih ditakdirkan oleh Allah untuk bisa hadir memenuhi undangan Allah, yaitu salat Idul Fitri. Ini adalah hari kemenangan umat Islam dan kita bisa hadir di majlis yang sangat mulia ini dikarenakan nikmat iman, Islam, hidayah, kesempatan dan juga nikmat sehat. Mustahil kita bisa hadir kalau kita dalam keadaan sakit. Mudah-mudahan puasa kita, qiyamul lail kita, tadarus kita, sedekah kita dan amal-amal soleh kita semua di bulan Ramadan diterima dan diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah kita mengerti mana yang hak, mana yang batil. Karena beliaulah kita menjadi seorang muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Dan di dunia ini tidak ada orang yang lebih hebat daripada Nabi Muhammad SAW. Wa huwa a'dhamun nas, orang yang paling agung, orang yang sangat besar di sisi Allah dan juga di sisi manusia. Wa huwa asyrafun nas, orang yang paling mulia di sisi Allah dan juga di sisi manusia. Wa huwa ahsanun nasi khalqan wa khuluqan, dialah orang yang terbaik ciptaannya, terbaik akhlaknya di dunia ini. Wa huwa khairul bashar, dialah orang yang paling sukses di dunia maupun di akhirat. Semoga kita bisa mengikuti tuntunannya, istiqomah mengikuti ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW sampai akhir ajal kita. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, setiap khatib wajib hukumnya untuk mengingatkan betapa pentingnya arti iman dan takwa. Marilah saya mengajak dan berwasiat pada saya sendiri dan juga saya mengajak kepada hadirin yang hadir di majelis yang sangat mulia ini agar senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman dan takwa inilah yang menjadi ukuran barometer kita sukses di dunia dan di akhirat nanti. Mustahil orang bisa masuk surga kalau tanpa iman dan takwa.
Karena surga itu hanya dipersiapkan wa'iddat lil muttaqin, hanya dipersiapkan hanya untuk orang yang bertakwa saja. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, 1 bulan penuh kita di-training oleh Allah menjalankan ibadah puasa. Ini adalah ditempa, di-training, diterapi agar kita menjadi hamba Allah yang kembali kepada fitrah. Target puasa Ramadan yang pertama adalah semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima. Itu yang pertama. Target yang kedua, agar dosa-dosa kita yang telah lampau diampuni oleh Allah. Dan target yang ketiga, agar kita menjadi hamba yang lebih bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Kalau orang setelah Ramadan kok tidak baik, tidak semakin baik, berarti puasanya termasuk belum berhasil. Tadi Imam sudah menyampaikan ciri-ciri orang bertakwa, alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Orang bertakwa itu cirinya yang pertama, dia selalu menginfakkan hartanya di waktu dia banyak harta, di waktu hartanya sempit, dia tetap menginfakkan hartanya di jalan Allah. Itu ciri yang pertama. Ciri orang yang bertakwa yang kedua, wal kadhiminal ghaidha. Dia selalu menahan amarahnya, menahan emosinya. Walaupun dia bisa marah, tapi dia tetap menahan emosinya, karena dia termasuk orang yang bertakwa. Dan yang ketiga, wal afina 'anin nas. Ciri orang yang bertakwa yang ketiga itu selalu memaafkan kesalahan orang muslim, orang yang beriman. Apalagi sesama orang yang beriman itu adalah saudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya sesama orang mukmin itu adalah saudara. Fa aslihu bain akhwaikum. Maka perbaikilah hubungan persaudaraan kalian. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini saya akan menyampaikan bagaimana kita ini hidup barokah. Setelah Ramadan, bagaimana melanjutkan kesolehan kita, melanjutkan ketaatan kita, melanjutkan ketakwaan kita. Dalam bahasa Arab dikatakan mahyal barokah. Al barokatu hiya ziyadatul khair ba'dal khair. Bertambahnya kebaikan setelah kebaikan. Artinya orang barokah itu bertambah ilmunya, bertambah imannya, bertambah ketakwaannya, bertambah akhlaknya, semakin baik, semakin baik. Dan ini sesuai sabda Rasulullah. Rasulullah ditanya, man khairun nasi ya Rasulullah, siapakah orang yang paling baik? Rasulullah menjawab, man tala umruhu wa hasuna amalu. Orang yang paling baik itu adalah orang yang diberi umur panjang dan baik pula amalnya. Akhlaknya baik, ibadahnya baik, tutur katanya baik. Ini adalah orang yang paling baik. Sebaliknya, wa man syarrun nasi ya Rasulullah, siapakah orang yang paling jelek itu? Man tala umruhu wa sa'a amalu. Orang yang paling jelek itu adalah orang yang diberi umur panjang, jelek pula amalnya. Ibadahnya jelek, puasanya enggak baik, bahkan dia termasuk orang yang tidak barokah hidupnya. Na'udzubillahi minasyarri dzalik. Arti barokah yang kedua, ziyadatus sa'adah, semakin bertambah bahagia. Dia bertambah ilmunya, akhirnya hatinya selalu bahagia, rohaninya bahagia, pemaaf, penyabar, penyantun. Karena dia memiliki ilmu, memiliki iman, ketakwaan. Ini namanya ziyadatus sa'adah, semakin bertambah kebahagiaan. Di dunia bahagia, di akhirat bahagia. Dan arti barokah yang ketiga yaitu ziyadatul ta'ah, semakin taat kepada Allah. Artinya orang ini semakin lama semakin bertakwa kepada Allah. Jangan sampai seperti setelah puasa tidak taat lagi. Ini berarti tidak barokah, tidak taat artinya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di dalam hadis dikatakan, di dalam ulama mengatakan mahiyal barokah jundun khafiyun min junudillah, yaitu tentara Allah yang sangat suci, tersembunyi dari tentara-tentara Allah yang lain. Yursiluha ila may yasha, yang Allah kirim kepada yang Dia kehendaki. Wa idza halat ila amwalihi aktsarathu, kalau keberkahan itu Allah tempelkan kepada hartanya, hartanya menjadi banyak, ya, hartanya menjadi barokah,
hartanya menjadi harta yang penuh manfaat. Wa idza halat ila auladihi aslahatu. Kalau Allah tempelkan keberkahan itu pada anaknya, anaknya menjadi anak yang soleh solihah. Wa idza halat fi jismihi qawwathu. Kalau Allah letakkan keberkahan itu pada badannya, badannya menjadi badan yang penuh manfaat, badan yang kuat dan ketaatan kepada Allah. Wa idza halat fi qalbihi as'adathu. Kalau Allah letakkan keberkahan itu pada hatinya, hatinya menjadi hati yang penuh kedamaian, kebahagiaan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kenapa kita ini kok malas ibadah? Kenapa kita ini kok kadang semangat ibadah? Penyebabnya adalah dosa. Dosa yang menumpuk-numpuk di dalam diri kita inilah yang menyebabkan kita ini malas ibadah. Ya, kata Rasulullah, innal mu'mina idza adnaba dzanban kanat nuqtatun sauda'un fi qalbihi. Orang mukmin itu kalau dia berbuat dosa, kanat nuqtatun sauda'un fi qalbi. Ada titik hitam di dalam hatinya. Wa intaba, kalau dia bertaubat, wa naza'ah, dan juga menghindari perbuatan dosa itu, wasta'taba, dan dia beramal soleh, sukila qalbuhu, hatinya menjadi bersih. Sebaliknya, wa in zada, kalau dia berbuat dosa lagi, zadat, dosanya akan semakin bertambah. Wa dzalika ron, itulah adalah kotoran hati. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah bersabda, ala inna fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. In saluhat saluhal jasadu kulluh. Apabila daging itu baik, bersih, maka seluruh jasad yang lain akan bersih dan akan baik. Wa in fasadat, apabila daging itu rusak, kotor, jelek, fasadal jasadu kulluhu, maka rusaklah semua amal seluruh anggota badan kita. Apa itu? Ala fahiya qalbu, itulah hati. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka dari itu kalau ingin hidup kita ini barokah, kita harus taat pada Allah. Syaratnya pertama itu harus beriman kepada Allah. Yang kedua harus memiliki ilmu agama yang baik. Kata Ali bin Abi Thalib, inna kamaladdin thalabul ilmi wal amalu bihi. Sesungguhnya kesempurnaan agama itu harus belajar. Man amila alima. Siapa yang mau belajar, mau mengamalkan ilmunya, akan tahu apa manfaat ilmu itu. Wa illa, kalau tidak diamalkan ilmunya, tidak mau belajar, irtahala anu, ilmu itu akan pergi. Yang ketiga, supaya hidup kita ini barokah, kita harus semakin bertakwa kepada Allah. Terus bertakwa, taat pada Allah. Apa arti takwa? Imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahi, yaitu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah. Itu adalah orang bertakwa. Orang bertakwa itu seluruh hidupnya hanya untuk Allah. Dan orang bertakwa itu nanti tempatnya adalah di surga. Kata Allah dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa. Yang keempat, agar hidup kita ini barokah, kita tidak boleh sombong. Ya, jangan sampai di dalam diri kita ini sombong, mentang-mentang pinter, kaya, pejabat, sombong. Tidak akan bisa orang sombong itu masuk surga. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan sebesar biji sawi. Sekecil pun kesombongan yang ada di dalam hati kita itu nanti menghalangi kita untuk masuk surga. Yang kelima, agar kita hidup barokah, kita harus bergaul dengan orang soleh. Ya, jangan sampai kita bergaul bukan orang yang soleh. Karena kalau kita bergaul dengan orang soleh, energi kesolehan itu akan masuk dalam diri kita. Sebaliknya, kalau kita bergaul dengan orang yang tidak baik, akhlaknya buruk, jauh dari Allah, maka energi negatif akan masuk dalam dirinya. Kata Rasulullah, al-mar'u 'ala dini khalili. Agama seseorang itu tergantung siapa temannya. Kualitas agama seseorang itu tergantung siapa temannya.
Kalau temannya itu baik, insya Allah agamanya baik. Tapi kalau temannya tidak baik, jauh dari Allah, biasanya itu juga jauh dari Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, supaya kita hidup barokah, kita harus banyak mengkaji ilmu agama, terutama Al-Quran. Rasulullah bersabda, taraktu amroini ma in tamasaktum bihima, kitab Allah wa sunnatur Rasul. Saya tinggalkan dua perkara, apabila kalian memegang dua hal ini, kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa itu? Kitabullah wa sunnatur Rasul, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu Al-Hadis. Jangan sampai kita ini lepas dari Al-Quran, apalagi jauh dari Al-Quran. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Hadirin jamaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah, maka dari itu Rasulullah SAW dalam sabdanya beliau mengatakan, selamatul insan fi hifdzil lisan. Agar hidup kita ini barokah, kita harus selalu menjaga lisan kita, ya, terutama akhlak kita. Rasulullah ditanya, ayyul mu'min afdal ya Rasulullah, siapakah mukmin yang paling utama? Rasulullah menjawab, ahsanuhum khuluqah, orang yang paling baik akhlaknya. Dan Rasulullah ditanya lagi, man ayyul mu'min aqyas ya Rasulullah, siapakah mukmin yang paling cerdas? Orang mukmin yang cerdas, kata Rasulullah, man aktsaru dzikran lil maut, orang yang paling banyak mengingat kematian. Ini orang mukmin yang cerdas. Bukan orang mukmin cerdas itu titelnya doktor, profesor, bukan. Kalau dia tidak punya iman, dia tidak punya ketakwaan, tidak mungkin dia termasuk yang cerdas. Dan yang ketiga, ayyul mu'min aqyas ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, man ahsanu istidadan lil maut. Orang mukmin yang cerdas itu orang yang paling bagus mempersiapkan bekal untuk kematiannya. Apa bekal itu? Bekal iman, takwa, akhlak ini. Kalau orang tidak mempunyai ini termasuk orang yang gagal, ya. Makanya Imam Ghazali menggambarkan ada 4 kriteria orang hidup di dunia dan di akhirat itu. Yang pertama, muti'un billah wa muti'un bir rasul wa muti'un fil ibadah. Ada orang yang taat pada Allah, taat pada Rasulnya, taat ibadah. Apa balasannya? Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Hidup di dunia mulia karena dia memiliki ilmu agama yang baik, memiliki iman, ketakwaan, akhlak. Bahkan dia dimuliakan hidupnya kaya raya, dicukupi oleh Allah. Dan yang di akhirat, wa sa'idun fil akhirah, hidupnya di akhirat, dia dimasukkan oleh Allah surga. Di dunia bahagia, di akhirat bahagia. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 97, man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahum hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa, ya, yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, apa syaratnya? Wa huwa mu'min, dia beriman pada Allah. Apa balasannya di dunia? Allah berjanji, falanuhyiyannahum hayatan thayyibah. Di dunia akan diberi kehidupan yang layak, yang penuh makna, penuh manfaat. Di dunia kaya raya, beramal, dermawan, ilmunya baik, akhlaknya mulia, masya Allah. Apa balasannya di akhirat? Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Di akhirat Allah beri balasan yang lebih baik dari apa yang dia kerjakan. Apa balasan yang terbaik? Surga. Surga itu tidak ada kenikmatan melebihi kenikmatan surga. Ya, surga itu masya Allah. Kita punya villa harganya miliaran, paling lama-lama bosan. Punya mobil mewah lama-lama bosan. Tapi kalau surga tidak ada kebosanan. Kelompok yang kedua, kata Imam Ghazali, muti'un billah wa muti'un bir rasul wa muti'un fil ibadah. Dia taat pada Allah, taat pada Rasulnya, taat ibadah. Apa balasannya di dunia? Gambaran yang kedua ini, syaqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Kehidupan di dunia melarat, diuji oleh Allah. Hartanya pas-pasan, anaknya sakit-sakitan, cari uang susah, padahal dia bertakwa.
Ketakwaan itu tidak ada hubungannya dengan rezeki. Ketakwaan itu tidak ada hubungannya dengan pangkat. Ada orang seperti Bilal bin Rabah, orangnya bertakwa sampai terompahnya sudah terdengar di surga, tapi hidupnya pas-pasan. Tapi hidupnya di akhirat apa? Sa'idun fil akhirah. Hidupnya di akhirat bahagia. Padahal di dunia melarat, tapi dia sabar, taat pada Allah, ya. Dia menjaga kesolehannya, menjaga ketakwaannya, menjaga akhlaknya, sampai Allah antarkan menuju surganya Allah. Ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 155, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin." Sungguh kami menguji kalian semua dengan ketakutan, ya, dengan kekurangan harta, lapar, kematian, sakit, tapi dia tetap istiqomah di jalan Allah. Wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira pada orang yang sabar. Ini contohnya. Jadi kelompok yang kedua, dia bahagia di dunia, di akhirat bahagia. Yang kedua, kelompok yang kedua, di dunia melarat, di akhirat bahagia karena dia taat dan dia sabar. Kelompok yang ketiga, kata Imam Ghazali, sa'idun fid dunya wa syaqiyyun fil akhirah. Kenapa di dunia kok bahagia, di akhirat kok sengsara? Penyebabnya apa? Asun billahi wa rasul. Dia durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Wa ghairu muti'un fil ibadah. Dia tidak taat pada Allah, nggak pernah ibadah, kaya raya, subhanallah, diberi rezeki lancar, nikmatnya lancar, sehat, punya mobil mewah, istri cantik, anaknya pintar-pintar, tapi dia durhaka kepada Allah. Ini namanya istidraj, diluluh oleh Allah. Dalam surat Al-A'raf ayat 183, "Walladzina kadzdzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun." Adapun orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan nikmat-nikmat Allah, akan kami biarkan dia menuju jurang kehancuran. Dia akan dibiarkan oleh Allah menuju jurang kesengsaraan nanti di akhiratnya. Di dunia lancar, kemana-mana bisa, umroh setiap bulan, setiap tahun haji, tapi dia tidak taat pada Allah. Naudzubillahi min syarri dzalik. Ini kelompok yang ketiga, di dunia bahagia, di akhirat sengsara selama-lamanya. Dikasih amanah, tidak amanah. Menjabat, tidak amanah. Naudzubillah. Kelompok yang ketiga, kelompok yang keempat, kata Imam Ghazali, syaqiyyun fid dunya wa syaqiyyun fil akhirah. Di dunia melarat, di akhirat melarat. Ini namanya orang gagal total, gagal total. Kenapa? Asun billah wa asun bir rasul wa ghairu muti'in bil ibadah. Dia tidak taat pada Allah, tidak taat pada Rasulnya, dan juga tidak pernah ibadah kepada Allah. Di dunia melarat, ya, tidak ada siang malam bekerja, nggak dapat uang, nggak sempat sholat, nggak sempat baca Quran. Agamanya Islam, tapi dia jauh dari Allah. Maka dari itu, hadirin yang dirahmati Allah, kelompok yang pertama itulah yang kita idam-idamkan, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Di dunia bahagia, dicukupi rezekinya oleh Allah, di akhirat bahagia. Dan yang terpenting, jangan sampai kita ini jauh dari Allah, supaya hidup kita ini barokah. Kalau orang sudah melupakan Allah, jauh dari kebenaran, nanti Allah akan palingkan hati kita. Dalam surat As-Saff ayat 5, "Falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasikin." Tatkala dia berpaling dari jalan Allah, berpaling dari kebenaran, maka Allah akan palingkan hatinya. Iya, dia agamanya Islam, punya ilmu, tapi menyia-nyiakan imannya, menyia-nyiakan ilmunya, menyia-nyiakan ketakwaannya. Hidayah Allah disia-siakan. Sampai tua hidupnya tidak barokah. Akhirnya Allah palingkan hatinya, seperti Balaam bin Ba'urah, dikasih ilmu agama yang baik, dikasih hidayah Allah, ternyata hidayah Allah dilepas. Ini contoh dalam surat Al-A'raf ayat 175-176. Allah berfirman, "Watlu 'alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalah wa kana minal ghawin."
Bacakan Muhammad berita orang yang namanya Bal'am bin Ba'urah ini diberi ilmu oleh Allah, agama yang baik. Fansalahum, dilepas hidayah Allah. Ya. Fa'atba'a syaitan, dia mengikuti petunjuk syaitan, fakana minal ghawin, maka orang itu termasuk orang yang tersesat. Bal'am bin Ba'urah ini hidup di zaman Nabi Musa. Muridnya Nabi Musa, punya ilmu agama yang baik, seorang ulama besar. Dia derajatnya di bawah Nabi. Setiap dia berdoa selalu dikabulkan oleh Allah. Ternyata setelah diiming-imingi harta, tahta, wanita, rusak imannya, dilepas hidayah Allah. Inilah gambaran di Al-Quran ini adalah pelajaran yang sangat berharga. Dalam surat berikutnya, walau syi'na la rafa'nahu biha, andaikan Bal'am bin Ba'urah ini tetap beriman, bertakwa, la rafa'nahu biha, akan diangkat derajatnya oleh Allah. Walakinnahu akhlada ilal ardh, tetapi dia lebih condong kepada dunia, wattaba'a hawahu, dan mengikuti hawa nafsunya. Mathaluhu kamathalil kalb, orang seperti ini kata Allah seperti anjing. La ilaha illallah. In tahmil alayyal had, anjing itu kalau kamu usir, kalau kita usir, pasti lidahnya akan menjulurkan. Orang pintar, kalau kita ingatkan kebaikan, kebenaran, pasti dia akan gak mau. Ngerti apa kamu? In tatrukuhu yalhas, kamu biarkan anjing itu tetap lidahnya menjulur. Dzalika matsalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina. Inilah perumpamaan orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan nikmat-nikmat Allah. Faksusil qasasa, ceritakan Muhammad berita orang ini, la'allakum yatafakkarun, agar umatmu mau berpikir. Jadi kalau kita kepingin hidup barokah, kita harus taat pada Allah, harus istiqomah di jalan Allah. Harus yang kita makan uang yang halal, jangan sampai kita makan barang yang haram. Ya, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi. Semua daging yang bersumber dari barang yang tidak halal, cara-cara yang tidak diridhoi oleh Allah, tempatnya adalah di neraka. Kasihan apabila bapak-bapak mencari nafkah dengan cara-cara yang tidak halal, istrinya juga kena barang yang haram, naudzubillah min syarri. Anaknya nanti jadi anak yang nakal, anak yang tidak taat pada Allah, naudzubillah min syarri dzalik. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah, inilah tausiah atau khutbah yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi bekal untuk kita menjadi orang yang barokah, menjadi orang yang taat pada Allah setelah Ramadan. Jangan menjadi hamba yang tidak taat. Jangan menjadi hamba yang taat di Ramadan saja, setelah Ramadan tidak taat. Marilah kita berdoa kepada Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma aslih lana dinana alladzi wasmatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'adina waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Allahumma inna na'udzubika min bala'id dunya wa min adzabil akhirah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika ya Allah. Allahumma ahyina minal muslimin at-ta'iin wa amitna minal mu'minin at-ta'ibin. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan. Allahumma adfa'anna al bala wal waba wa zalazil wal mihan wa su'al fitan wal mihan ma dhahara minha wa ma batan fi baladina Indonesia khassah wa sa'iril buldan muslimin 'amah ya rabbal alamin. Allahumma ba'idna min bala'i dunya wa min adzabil akhirah. Allahumma ansur man nasruddin. Allahumma dammir a'da'al muslimin minal munafiqin wal kafirin wasyuhyuniyin wal fasikin wal mudabdabin. Allahumma ja'al waliyan fi biladina minal mu'minin wal muttaqin wal mukhlisin was sabirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika min rihil ahmar wa damil aswad wa da'il akbar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar walillahil hamd. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim wa kullu 'amin wa antum bi khair wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.